warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sekretaris dan para anggota Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, para profesor, guru besar yang amat terpelajar, Ketua Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, para wisudawan dan keluarga yang berbahagia, beserta seluruh para tamu undangan yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan wisuda gelombang 1 tahun 2023. Bapak Ibu wisudawan, hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu saja pertama, atas nama pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan program studinya, baik di program diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Keberhasilan kalian yang menjadi para jawara baru Untirta layak mendapatkan apresiasi yang tinggi atas semangat juang yang tangguh di tengah tantangan yang sangat rumit di era saat ini. Anda semua telah membuktikan sebagai generasi yang tangkas dan unggul, serta memiliki motivasi dan komitmen untuk terus berkembang menjadi seorang pembelajar yang tangguh. Perkembangan untuk perbaikan terus-menerus telah dibuktikan, telah dilakukan oleh Anda semua, sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia, Anda semua diwisuda dan menjadi jawara baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa isu yang perlu disiapkan oleh lulusan perguruan tinggi akan kami sampaikan sebagai pesan untuk kita semua menyiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama, digitalisasi dan teknologi. Penggunaan teknologi semakin berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kerja. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Sebagai lulusan perguruan tinggi, alumni Untirta Jawara harus mampu berpikir out of the box dan dapat terus mengembangkan solusi yang kreatif dalam menyelesaikan masalah di era disrupsi digital. Yang ketiga, keterampilan soft skills. Kemampuan soft skills seperti komunikasi, kemampuan sebagai pemimpin, kemampuan untuk bekerja tim, dan daya adaptasi terhadap perubahan harus terus dimiliki oleh semua lulusan, termasuk alumni Untirta Jawara. Yang keempat, kemampuan multikultural dan multibahasa. Globalisasi membawa dampak pada kebutuhan akan kemampuan beradaptasi dengan berbagai budaya dan bahasa.
lulusan perguruan tinggi, khususnya lulusan Untirta Jawara, harus mampu berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Yang kelima adalah kemampuan entrepreneurship, kewirausahaan. Lulusan harus terus mengasah diri untuk meningkatkan kemampuan wirausaha. Ini juga menjadi hal yang sangat penting dan harus disiapkan oleh seluruh lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha dan mengelola bisnis dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain keterampilan teknis dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, karakter dan kesiapan mental juga sangat penting untuk dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi, secara khusus lulusan Untirta Jawara, untuk menghadapi persaingan global. Berikut adalah beberapa karakter dan kesiapan mental yang perlu disiapkan oleh para lulusan. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Lulusan Untirta Jawara harus memiliki kepercayaan diri yang baik sebagai lulusan yang telah ditempa, diasah di tempat yang sangat baik di Untirta Jawara ini untuk menghadapi persaingan global. Yang kedua, sekali lagi, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Lulusan Untirta Jawara harus mampu beradaptasi dengan situasi yang terus berubah secara dinamis dan pesat, dan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang ketiga adalah kemampuan untuk terus-menerus belajar secara mandiri. Lulusan Untirta Jawara harus memiliki kemampuan untuk terus-menerus belajar secara mandiri, mengasah kemampuan, mengupgrade kompetensi untuk mengembangkan diri. Lulusan Untirta Jawara harus mampu mencari informasi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang terus berkembang. Yang keempat adalah leadership, kepemimpinan. Lulusan Untirta Jawara harus memiliki kemampuan leadership, kepemimpinan yang baik, dan juga harus siap memimpin maupun siap dipimpin dalam upaya mencapai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Yang kelima, etika dan nilai-nilai moral yang baik. Lulusan Untirta Jawara harus memiliki etika dan nilai-nilai moral yang baik dalam berkarir dan berkarya dimanapun di era globalisasi ini, sesuai dengan value yang kita canangkan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Lulusan Untirta harus mampu mempertahankan integritas dan menghargai keberagaman dimanapun nanti tempat berkiprah, baik di Provinsi Banten maupun secara nasional di Indonesia, maupun nanti berkiprah di tingkat dunia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di samping itu perlu saya tegaskan, momentum wisuda merupakan bagian dari keberhasilan dan refleksi institusi dalam upaya peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas. Momen keberhasilan dalam hal capaian visi Untirta yang terintegrasi, smart, dan green yang unggul, berkarakter berdaya saing di tingkat ASEAN pada tahun 2030. Saya secara pribadi dan institusi optimis melihat wajah-wajah cerah yang hadir di wisuda hari ini, siap memberikan karya terbaik dimanapun nanti Anda berkarya. Selamat untuk Anda semua dan boleh tepuk tangan buat para wisudawan. Saya yakin nama baik Untirta akan berkibar dengan upaya maksimal para lulusannya untuk memberikan karya terbaik semampu yang bisa dilakukan.
dan itu akan sangat membahagiakan kami di sini, keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tayasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini perkenankan sekali lagi atas nama pribadi maupun atas nama Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tayasa dengan penuh kebanggaan mempersembahkan 727 orang wisudawan wisudawati yang berhasil menamatkan pendidikan di kampus Universitas Sultan Ageng Tayasa dalam wisuda gelombang 1 tahun 2023. Terdapat sebanyak 53 wisudawan wisudawati program pasca sarjana. Kemudian wisudawan wisudawati program sarjana yang terdiri dari Fakultas Hukum sebanyak 82 orang. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 220 orang, Fakultas Teknik sebanyak 88 orang, Fakultas Pertanian sebanyak 52 orang, Fakultas Ekonomi Bisnis sebanyak 84 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebanyak 48 orang, dan 13 wisudawan wisudawati dari program Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kedokteran. Tentu saja kompetisi yang ketat dalam upaya meraih gelar sarjana, kita harus berikan apresiasi terhadap perjuangan yang lebih atas nama 8 orang terbaik dalam setiap program studinya dan di wisuda gelombang 1 tahun 2023 ini. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Anda semua 8 orang terbaik telah memberikan contoh dan perjuangan yang lebih dari 727 orang wisudawan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Saudara Danu Umbara. Boleh berdiri? IPK 4,00 dari Fakultas Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum. Yang kedua, Saudara Rahmawati. IPK 3,92, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum. Ya. Yang ketiga, Saudari Ririn Handayani, IPK 3,87, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang keempat, Nindya Julianar Salman, dengan IPK 3,88 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Yang kelima, Saudara Wahyudin, IPK 3,86, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Yang keenam, Saudari Maharani Dwi Julianti, IPK 3,86, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Yang ketujuh, Ica Nurkhalisa, IPK 3,88, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Yang kedelapan, Amalia Putri Pracipta, IPK 3,78, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Diploma 3 Perpajakan. Kesembilan, terakhir, Saudari Rini Sri Ayuni dengan IPK 3,7, Fakultas Kedokteran, Diploma 3 Keperawatan. Sekali lagi saya ucapkan selamat 9 orang yang telah membuktikan perjuangannya lebih baik dari seluruh wisudawan pada kesempatan hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini juga saya mengapresiasi atas kegigihan perjuangan dari Saudara Asep Rahmatullah, wisudawan tertua. Mana Asep Rahmatullah? Usia 55 tahun 3 bulan 6 hari. Ini wisudawan lebih senior dari rektor. Dan tentu saja saya juga apresiasi kepada wisudawan termuda, Saudara
Saudari Nindya Julianar Salman, program studi teknik mesin dan menjadi lulusan terbaik juga dengan usia 20 tahun 2 bulan 12 hari. Ini saya sarankan wisudawan termuda segera kuliah lagi, cari beasiswa LPDP ke luar negeri sampai S3, nanti balik ke Untirta Jawara. Boleh tepuk tangan buat Juliana Salman. Nah, yang paling membahagiakan saya secara pribadi dan kita semua, ini ada wisudawan dari jalur afirmasi masuk adik Papua. Luar biasa, tepuk tangan dulu sebelum saya sebutkan. Ada 3 orang kali ini. Yang pertama, Saudara Jenmar Wantik. Nah, bisa berdiri, Saudara Jenmar Wantik, angkatan 2016 dengan IPK 3,11 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Jenmar Wantik, afirmasi dari adik Papua. Mudah-mudahan tidak kesiangan bangunnya, bisa hadir. Saya doakan ini menjadi ke depan calon General Manager PT Freeport Indonesia di Papua. Dengan semangat membangun Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Saudari Yosefin Tenike Bane, angkatan 2017 dengan IPK 3,28 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi. Hadir? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kembali berkiprah, berkaya, membangun Papua dengan semangat persatuan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pada kesempatan ini yang terakhir dari jalur afirmasi adik Papua, Saudari Neni Nur Wahyuni, angkatan 2018, IPK 3,58 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Sekali lagi selamat 3 putra-putri Papua yang mendapatkan kesempatan belajar, memahami budaya Banten, sehingga merasakan keindahan keragaman suku budaya Indonesia, secara khusus di Banten, dan bisa menjadi kenangan indah pada saat kalian semua bertiga berkiprah, khususnya membangun tanah Papua, dan memberikan semangat keteladanan bagi generasi berikutnya untuk senantiasa mencintai negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya berpesan khusus kepada para wisudawan. Semangat sukacita pada hari ini hendaknya menjadi pengalaman spiritual kalian untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi momentum untuk berterima kasih kepada kedua orang tua, kepada dosen, pada kerabat, pada sahabat dan kolega yang lainnya. Karena sejatinya sebuah keberhasilan setiap individu tidak terlepas dari kolaborasi dan harmonisasi dengan orang lain. Dan saya minta sekali lagi, jadilah alumni yang membanggakan alma mater dengan berkiprah, berkaya, dimanapun tempatnya, memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan. Inilah harapan kami semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan atas nama pribadi dan institusi, saya mohon doanya dari semua yang hadir untuk rekan, sahabat, kolega akademik, sahabat saya yang anggota Senat yang 3 hari yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Saudara almarhum Dr. Gandung Ismanto. Beliau anggota Senat Akademik yang harusnya hadir hari ini untuk turut berbahagia menyaksikan anak-anak bimbingannya dan kita semua di wisuda. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain.
menjelang bulan puasa yang insya Allah 26 hari lagi. Beliau telah mendahului kita semua. Kita doakan semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hilafnya dimaafkan dan meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Akhirnya sekali lagi kepada seluruh wisudawan, pada para orang tua, kami ucapkan selamat. Semoga warisan ilmu dan investasi amal kebaikan Bapak Ibu, orang tua, wisudawan, wisudawati diberikan ganjaran dan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengapresiasi seluruh perjuangan yang telah ditunaikan secara tulus dan ikhlas, sehingga pada hari ini putra-putri, Bapak Ibu orang tua hari ini mengenyam kebahagiaan untuk wisuda bersama-sama pada gelombang 1 tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan dan perlindungan bagi kita semua dan senantiasa berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata pelantikan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Wisudawan dimohon